sini saya akan mereview cara menembak wifi menggunakan kabel fiber optik 100 meter dan kabel LAN 50 meter. Untuk yang dekat kita menggunakan kabel LAN 50 meter, kalau udah lebih kita tidak maksimal. Untuk menggunakan fiber optiknya kita menggunakan kabel 3/1 core. Itu jaraknya yang putih-putih itu. Untuk kabel fiber optik ini kita membutuhkan media converter gigabit. Pertama-tama kita colokkan ke port 2 dan 3 pada modem pusat atau ISP. Untuk menggunakan fiber optik kita menggunakan kabel LAN terlebih dahulu, jaraknya secukupnya dulu, dan panjang-panjang. Kalau yang LAN 50 meter langsung saja menuju ke port 2 atau 3. Dia converter saya dari LAN tadi yang 5 meter atau secukupnya itu masuk ke port LAN media converter, terus yang kabel FO nya masuk ke TX ya teman-teman, jangan lupa ke TX. Ini untuk pemasangan kabelnya, kita lihat teman-teman, agak berantakan, yang penting bisa connect dan tidak mengganggu aktivitas rumah. Ingatkan lagi, kalau pakai kabel LAN 50 meter itu jarak dekat itu cuma butuh kabel LAN sama router. Kalau yang fiber optik butuh media converter, butuh router, butuh kabel LAN. Jadi agak mahal dikit, tapi itu untuk jarak yang cukup jauh dan awet, tahan lama lah, awet banget. Kemarin kabel saya ketabrak itu aja masih nggak apa-apa sih, nggak patah, nggak gimana, cuman kafalin rumah saya agak bengkong, ketabrak viar. Oke, kita setting dulu modem utama atau ISP nya atau modem utama ini, karena biasanya portnya tuh ditutup, yang dibuka cuma nomor 3. Nah, oleh karena itu kita harus membukanya terlebih dahulu. Kalau kita menggunakan password, biasanya buat ganti password sama itu loginnya tuh menunya tidak ada sob. Nah, makanya kita butuh password sakti. Nah, passwordnya sebagai berikut ini. Kalau YTE beda, kalau fiber home beda. Nah, fiber home yang atas, kalau yang YTE yang bawah. Di copy aja, yang fiber home susah, kalau yang YTE gampang sekali, admin sama Telkom DS123. Nah, kita masukkan ke ininya, loginnya, IP-nya ke 192.168.1.1. Nah, kalau sudah masuk, kita menuju ke menu network, kemudian ke broadband setting. Nah, kemudian itu SID 1-4 sama LAN 1-4 nya di checklist semua ya, di checklist semua, terus di ampli, jangan lupa di checklist semua dan di ampli. Nah, itu sudah jadi setting kayak gitu, sudah portnya kebuka nomor 2 dan 3. Kok 1 dan 2 itu tidak bisa ya, itu buat TV sama telepon biasanya. Setelah kita buka portnya, kemudian kita cek kecepatan internetnya terlebih dahulu ya, dari pusat berapa ntar jadinya di klien berapa. Kalau menggunakan kabel sama menggunakan sinyal tuh bisa beda nanti jadinya, makanya kita coba cek. Kita menggunakan internet 30 Mbps, nanti jadinya di sananya berapa ya, tetap atau berkurang. Uploadnya nyampe 6 hampir 7 ya, video seperti itu. Di sini kita akan masang kabel LAN-nya. Ini pemasangan kabel LAN ya. Oke, yang perlu Anda ketahui, di sini tempat saudara semua ya, sekeliling rumah ya, makanya kita tuh bukan buat diperjualbelikan. Nah, kita sistemnya iuran, makanya kita bagi-bagi rata buat bayarannya per bulan. Kita juga bagi-bagi internetnya. Ini di tempat saudara saya. Nah, ini kita tes speed juga di sini. Nah, keadaannya seperti ini. Kita tes speed. Nah, kita routernya menggunakan TP-Link WR840 yang di sini cukup terjangkau harganya.
dan mode yang disediakan tuh banyak sekali, lumayan lah. Nah, ternyata masih hampir sama ya, atau bilang sama juga nggak apa-apa, berarti cukup worth it. Berarti kan kalau menggunakan kabel daripada menggunakan sinyal tuh biasanya berkurangnya jauh lebih beda. Sini kita setting TP-Linknya menggunakan access point ya teman-teman. Nah, ini yang kabel LAN sudah selesai, kita ke settingan ke fiber optik atau FO. Nah, ini bisa dilihat sendiri pemasangan kabelnya, kita salurin rumah gitu, menuju ke rumah target. Oke, ujungnya ini dipasang lagi media converter, masuknya ke TX ya teman-teman, ke TX, kemudian port lainnya masuk kabel LAN ya secukupnya aja. Ini menuju ke router. Nah, itu lampunya nyalanya 5, harusnya 6 teman-teman ya, tapi nggak tahu 5 aja sudah bisa dipakai. Nah, pertama-tama saya tuh menggunakan TP-Link yang tadi tuh yang nyalanya tuh 100. Nah, setelah saya ganti router pakai Indio, bisa nyalanya 1000 teman-teman, yang 1000 yang nyala lampunya. Nah, ini tergantung routernya ya, ini itu nyala 100 apa 1000 ya, lampunya itu ada 100 sama 1000. Nah, ini saya menggunakan router IndiHome dan sudah saya setting jadi access point. Nah, kita tes speed gimana di sini, apakah masih tetap sama atau enggak kan. Menurut saya sih masih sama sih, bisa dibilang sama, bisa kurang dikit atau lebih dikit ya, hampir sama lah, hampir sama gitu aja. Ini buat pengetahuan aja, untuk nggak langganan IndiHome yang ini bukan pakai TV. Nah, kalau tembakan kayak gini kan nggak bisa buat nonton TV. Nah, caranya kita root STB nya biar bisa buat nonton TV ya teman-teman. Nah, ini router kedua di rumah saya nih, router kedua di depan, ada router satu di belakang sama router satunya di depan, supaya sinyalnya terjangkau di kamar, di depan atau di belakang tuh ada teman-teman, kita perluas jaringannya. Nah, ini juga router IndiHome yang sudah saya setting access point. Kita tes juga di sini, tes speed juga di sini ya, supaya tahu kecepatannya tidak berkurang sama sekali. Tadi caranya sama ya, pakai kabel LAN. Kalau itu cuma 30 meter buat ke depan rumah. Nah, kalau yang tadi kan 50 meter, ini 30 meter saja cukup untuk ke depan. Saya kasih tahu nih ya, cara setting atau di IndiHome biar jadi access point seperti ini teman-teman. Nah, dilihat aja, disimak ya, jangan sampai di skip nanti bingung, dilihat dengan jeli gitu, ditiru settingannya biar nggak salah setting. Nah, kita masuk ke pengaturannya dulu. YTE itu menggunakan password sakti seperti tadi, admin Telkom DS 0123 buat YTE ini. Kita
setting biar bisa menjadi akses point.
Oke, segitu aja, semoga bermanfaat ya.